latihan presentasi psikopen tanggal 22 Oktober 2020 ini. Akan saya sampaikan adalah suatu teori yang dikemukakan oleh Maslow. Maslow mengemukakan sebuah teori hierarki yang dimana hierarki ini memaparkan atau mengorganisir kebutuhan manusia itu ada apa saja dan apa yang mengaruhi perilaku manusia. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku yang dilakukan manusia itu dipengaruhi oleh kebutuhannya. Nah, jadi manusia itu bertingkah laku itu menurut kebutuhannya. Dia makan karena dia butuh makanan. Dia makan. Dia melakukan kegiatan makan karena dia butuh makan karena untuk kenyang. Nah, sebelum masuk ke di konsep hierarki menjadi utama dalam teori ini, kita akan memahami dasar atau prinsip yang mendasari teori ini. Yang pertama adalah manusia merupakan makhluk hidup yang berkeinginan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap perilaku yang dilakukan manusia itu pasti didasari oleh keinginan atau tujuan. Misalnya makan tadi kan ya, manusia makan karena dia ingin kenyang dan ingin energi. Dia ingin nutrisi dari makanan itu, maka dia makan. Dia berkeinginan untuk makan karena ingin energi. Dari itu. Jadi manusia itu termotivasi dan pasti memiliki keinginan. Nah, jika keinginan ini sudah terpenuhi, maka akan terganti keinginan yang lain. Maka akan terus berganti. Ketika satu telah terpenuhi, maka yang lain akan menggantikannya. Yang kedua adalah kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan bertingkat-tingkat. Jadi hierarki ini ya pasti bertingkat-tingkat. Dari dasar sendiri itu makan, tempat tinggal, minum, dan lain sebagainya yang benar-benar dasar sekali fisik manusia. Seperti halnya kita makan, setelah kita memenuhi makan, kita akan memenuhi kebutuhan yang lain seperti sosial dan lain sebagainya. Jadi prioritas manusia itu ada di hierarki itu, dari yang paling bawah ke yang paling atas. Kita tidak bisa mendapatkan yang atas tanpa kita mendapatkan yang bawah dulu. Yang paling atas kan di hierarki Maslow itu aktualisasi diri ya, bahwa manusia mengembangkan dirinya seperti apa yang diinginkan. Manusia sadar akan dirinya dan sekitarnya, itu aktualisasi diri kan. Nah, sebelum kita mencapai itu, dasar-dasarnya dulu harus dipenuhi dulu. Aktualisasi diri itu nggak bisa dipenuhi sebelum kita memenuhi dasarnya seperti makan. Aktualisasi diri itu kan seperti manusia itu berpikir dan bebas membangun potensinya dengan keinginannya ya. Dia akan mengejar mimpinya kan. Nah, bagaimana dia bisa fokus mengejar mimpinya? Aktualisasi diri ini kan harus dicapai dengan kerja keras dan fokus yang tinggi. Nah, manusia itu dapatkan fokus dan konsentrasi yang tinggi itu dari dasar-dasar ini dulu. Dasar-dasar seperti makan, minum, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan sosial, kebutuhan uang, kebutuhan penghargaan, itu kan dibutuhkan oleh manusia. Bila manusia tidak memiliki sosial, kita bicara kebutuhan sosial manusia tidak terpenuhi. Misalnya keluarganya tidak mendukung, lingkungannya jelek, manusia pasti sulit berkembang kan di situ. Coba saja seorang anak lahir di pinggiran kota yang kumuh, apakah kita bisa apakah anak itu bisa berkembang di sana, di lingkungan yang tidak mendukung tersebut? Pasti tidak bisa. Pintar-pintarnya anak pun,
besar apapun potensinya, kalau kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka yang atas nggak bisa terpenuhi. Yang ketiga, lanjutnya, bila satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan yang lain akan muncul. Seperti tadi ya, kalau satu yang terpenuhi maka yang lain muncul. Ini mengenai motivasi juga. Jadi biasanya ya kita lihat contohnya anak-anak di kelas. Anak-anak di kelas itu pasti memiliki fokus yang berbeda terhadap materi pelajaran, ya kan? Semua anak pasti memiliki motivasi yang berbeda. Ada anak yang tidak fokus, main sendiri, bicara sendiri dengan temannya, terus tidak memperhatikan. Tapi ada juga yang memperhatikan, mengerjakan tugas, fokus, mendengarkan guru, sering bertanya. Nah, pasti ada faktor yang mempengaruhinya kan. Nah, faktornya itu bisa jadi karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi sebelumnya. Seperti halnya contohnya anak yang mengantuk di kelas dan tidak fokus mendengarkan, atau kalau ditanya pusing sendiri, itu bisa saja ada di lingkungannya atau di fisiologisnya. Seperti kalau anak lemas tidak fokus mendengarkan, mungkin dia di rumah tidak makan, tidak sarapan. Nah, itu menjadi masalah karena sebelum manusia memiliki motivasi yang lebih tinggi, dasarnya harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi pentinglah kita memenuhi dasar-dasar terlebih dahulu. Bagaimana kita membuat di kelas itu ya, kita cari contoh di kelas, anak-anak itu bisa fokus mendengarkan. Kita bisa beri mereka makanan, minuman, atau kita beri mereka waktu istirahat atau apa, buat siswa nyaman lah. Nah, bila siswa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi itu, maka diharapkanlah siswa itu lebih termotivasi karena kebutuhannya kan sudah terpenuhi kan. Nah, bila mana terpenuhi kebutuhannya sebelumnya, maka kebutuhan yang lain akan terpenuhi. Pokoknya rasa aman, kita berikan rasa aman di kelas, siswa itu nyaman lah di kelas kan, nggak ada yang bully. Nah, kita bisa naik ke penghargaan. Nah, anak ini akan termotivasi mendapat penghargaan dari guru, maka anak akan aktif. Setelah itu kan menggunakan potensi. Nah, seperti itu. Jadi motivasi anak itu beda-beda karena kebutuhannya juga beda-beda. Kita nggak bisa nyamakan anak-anak itu kebutuhannya sama, nggak bisa. Kita nggak bisa mendidik siswa itu dengan cara yang sama. Ya, selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh dan kebutuhan yang tinggi menjadi dominan. Saya nyambung dengan yang tadi, bahwa kebutuhan yang satu akan menggantikan yang lain ketika kebutuhan tersebut terpenuhi. Nah, umpamanya saya kasih contoh, seorang anak, dia lahir di keluarga yang berkecukupan, orang tuanya pejabat, dari kecil dibiayai sekolahnya dengan baik, makanannya terpenuhi, gizinya terpenuhi, kasih sayangnya terpenuhi, dia memiliki lingkungan yang bagus dan lain sebagainya. Nah, anak itu dapat fokus mengembangkan dirinya dengan lebih baik ketimbang anak yang tidak memiliki keluarga yang berada, orang tuanya tidak kaya, lingkungannya tidak mendukung, dia kesusahan untuk makan. Nah, itu pasti tidak akan fokus dalam mengembangkan dirinya. Karena apa? Nah, dia masih sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Sedangkan anak yang sudah kebutuhan sudah terpenuhi, maka dia akan fokus dalam mengembangkan dirinya. Jadi kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka dia tidak akan mengurus itu lagi lah. Dia sudah fokus ke kebutuhan yang lain yang lebih atas. Dia udah nggak terbelah lah fokusnya.
dia lebih fokus. Sedangkan anak yang tidak terpenuhi dasarnya, dia akan sibuk, makan saja tidak bisa, mau memikirkan pelajaran. Jadi anak yang kaya ini dia tidak akan terpengaruh oleh kebutuhan yang lain, kebutuhan yang lebih dasar lagi. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mencapai yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab hierarki yang menjadi poin utama dalam teori ini. Maslow membahkan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 hierarki, ada 5 tangga. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Ini itu kebutuhan manusia yang paling dasar banget, dasar sekali, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Nah, ini lebih ke dari mana data, dari mana keluarga kita datang kan ya. Apakah kita sudah makan dengan lezat atau makan dengan tercukupi, tempat tinggal. Seperti yang saya singgung tadi, di kelas itu pasti banyak anak-anak yang memiliki perilaku yang berbeda. Ada yang fokus dan tidak. Perilaku yang mereka tunjukkan itu dipengaruhi oleh kebutuhan fisiologis ini. Itu dapat mengaruhi fokus anak, karena bisa saja mereka di kelas lapar, haus, tidak nyaman, tidurnya tidak nyenyak. Itu dipengaruhi oleh faktor fisiologis, lebih ke fisik fisiologis. Yang selanjutnya itu kebutuhan aman. Ini keamanan fisik seperti sehat atau tidak, aman atau tidak, lingkungannya aman atau tidak, sekolahnya aman atau tidak, apakah ada bullying, apakah anak itu nyaman di sekolah. Ekonomi ini ke keluarga ya, apakah anak itu berasal dari keluarga yang berada mampu, apakah keluarganya dapat menyekolahkannya. Ini mengaruhi sekolah ya. Ini anak ini orang tua ini mampu menyalahkan anak ke sekolah yang lebih baik, maka akan berpengaruh sekali terhadap tumbuh kembang anaknya. Psikologis itu seperti apa ya, pikirannya lah. Selanjutnya adalah bahwa benar aman itu diri kita aman lah secara apapun. Kita mau apa ya, gak lupa.